Biasanya kalau di bulan Ramadan ini pengen nanya nih, bagaimana cara mengatasi kelelahan saat bekerja? Ya, ada beberapa sih yang aku catat. Tapi yang perlu kita kenal dulu adalah kita harus membicarakan definisi. Fatigue atau kelelahan dapat menjadi masalah serius ya, yang tentunya mempengaruhi produktivitas dan tentunya kesejahteraan saat bekerja. Nah, ini ada beberapa yang aku catat, beberapa cara mengatasi fatigue atau kelelahan saat bekerja. Yang pertama, itu istirahat yang cukup. Coba pastikan kamu itu tidur setiap malam itu mengambil waktu istirahat yang cukup selama hari kerja. Cobalah untuk mendapatkan ya 7 sampai 8 jam atau kalau nggak bisa 5 sampai 6 jam atau kalau nggak bisa maksimal 4 jam tidur setiap malam. Dan jika memungkinkan, itu lakukan istirahat singkat selama hari kerja. Istirahat singkat ini dalam artian adalah ketika kita dalam proses bekerja, kemudian kita melakukan aktivitas menguap, kemudian ada kecenderungan tubuh ini merasa letih, lesu, lemah lunglai, coba segera untuk istirahat 15 sampai 20 menit. Itu tentunya untuk mengatasi kelelahan. Ini biasa sangat terjadi dan biasa ditemui di berbagai macam. Contohnya di lapangan, di kantoran, di back office dan segala macam. Ini sangat sering ditemukan. Nah, yang kedua itu olahraga ya secara teratur. Olahraga ini dapat membantu meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan. Kapan sih waktu yang tepat dilakukan? Sebenarnya bisa dilakukan pada sekitar jam 6 sampai jam 6.30 pagi, kemudian menjelang berbuka, di sekitar 1 jam sebelum berbuka itu bisa dilakukan. Jadi setelah 30 menit dilakukan, itu memiliki waktu untuk istirahat setengah jam, kemudian mandi, kemudian siap-siap untuk berbuka puasa. Lakukan olahraga tersebut yang secara ringan saja, seperti berjalan, bersepeda selama 30 menit, itu setiap hari. Kalau tidak bisa juga, mungkin stretching aja ya, stretching di dalam ruangan, ya melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak terlalu berat, yang tidak memporsir tubuh, itu bisa dilakukan. Nah, kalau yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, yaitu minum cukup air. Pastikan kita itu terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Kalau bisa, maksimalkan di dalam tubuh itu mengasupkan minuman sebanyak 8 gelas dalam sehari. Kurangnya cairan di dalam tubuh itu dapat menyebabkan kelelahan dan ketidaknyamanan di dalam tubuh. Makanya kita itu sering haus segala macam. Nah, itu kan mengganggu kualitas beribadah kita. Nah, ini justru yang harus kita hilangkan. Nah, yang keempat itu makan makanan yang sehat dan seimbang. Pas buka puasa itu kalau bisa ada kurma, ada 3 buah, 7 buah gitu, terserah. Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau tidak suka dengan kurma, mungkin diganti dengan yang tidak mengandung gorengan terlebih dahulu. Minum air 3 teguk dulu, kemudian kurma. Kalau tidak ada kurma, silakan cari yang manis-manis, tapi jangan yang gorengan dulu, karena itu akan mempengaruhi kualitas metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Kalau bisa disingkirkan dulu makanan-makanan yang berbau gorengan, yang berbau api, yang digoreng, nah itu dijauhi dulu. Pokoknya yang aman-aman dulu lah. Kue itu boleh, kue kukus misalkan, itu yang aman. Karena kalau kita langsung memakan goreng-gorengan, dikhawatirkan batuk. Kemungkinan juga minyaknya itu berpengaruh terhadap tubuh kita. Jadi makanan yang sehat, seimbang dan sehat itu dapat membantu mempertahankan energi dan tentunya meningkatkan konsentrasi selama hari kerja. Dan yang tidak kalah penting, hindari makanan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Karena kalau kita mengkonsumsi tinggi gula terus-menerus, ini jatuhnya nanti 10 tahun atau 20 tahun kemudian, kita akan memiliki penyakit diabetes. Nah, ini yang harus kita jauhi. Begitu juga dengan lemak jenuh yang ada di dalam makanan. Karena ini akan menimbulkan kolesterol, penyakit kolesterol. Nah, itu akan berbahaya juga mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian itu akan berpengaruh. Nah, yang kelima, itu atur jadwal yang tepat. Usahakan ya, itu untuk menjadwalkan tugas-tugas yang berat di awal hari kerja. Ketika kita masih segar dan terjaga, itu prioritaskan yang penting dan mendesak. Itu sangat penting banget tuh.
Nah, kalau prioritas kedua itu adalah tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga itu adalah mendesak tapi apa namanya? Yang ketiga itu adalah penting tapi tidak mendesak. Kemudian yang terakhir adalah tidak penting tapi tidak mendesak dan tidak mendesak. Nah, sebaiknya untuk menjadwalkan tugas berat itu di akhir hari kerja ya, ketika kelelahan sudah mulai terasa. Kemudian yang keenam nih, itu singkirkan dulu gangguan. Biasanya gangguan-gangguan kita itu adalah gadget ya. Kita selalu bermain Instagram, Facebook, TikTok, dan segala macam untuk memantau berita-berita terkini. Nah, itu sebenarnya ada gangguan. Nah, singkirkan aja gangguan seperti media sosial, pesan teks saat bekerja untuk membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Karena ini sangat berguna sekali. Karena walau bagaimanapun, ketika kita ingin fokus melakukan sesuatu, tetapi ada gangguan pesan WhatsApp masuk, nah itu mungkin di notifikasinya itu dinonaktifkan saja dulu. Di pengaturannya itu semua aplikasi itu harus dinonaktifkan. Jadi jangan sampai mengganggu. Jadi kita sebagai pengendali media sosial bukan media sosial yang mempengaruhi kehidupan kita. Yang ketujuh itu ambil cuti ya. Karena setiap pekerja itu pasti saja memiliki hak yaitu 12 hari dalam setahun. Itu bisa kalau kita merasakan kelelahan. Jika lelah sudah parah, jangan ragu untuk mengambil cuti beberapa hari, tentunya untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Nah, sebab tubuh dan pikiran ini adalah seirama, ibarat kata dua mata koin yang sangat berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita mengistirahatkan tubuh, tapi tidak mengistirahatkan otak atau pikiran. Dalam jangka panjang nih, ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dan yang kedelapan, konsultasi ke dokter kalau lelahnya berlanjut. Tentunya mengikuti tips dari dokter. Segera berkonsultasi kalau kelelahannya itu dirasa sangat akut, sangat kronis, untuk mendapatkan saran dan tentunya perawatan yang tepat dari dokter. Dengan menerapkan beberapa tips yang aku tulis tadi itu, ya ini semoga membantu ya mengatasi fatigue atau kelelahan saat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ya, semoga aja bermanfaat. Nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.